di sebuah negara yang terus bergerak, terus membangun, dan terus berharap, ada satu angka yang menjadi penentu kekuatannya. Sebuah angka yang tidak terlihat di permukaan, tapi diam-diam menentukan stabilitas, pembangunan, kesejahteraan, dan masa depan. Angka itu adalah tax ratio, perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto. Selama bertahun-tahun, angka ini stagnan, mandek, tidak bergerak dari kisaran 10%. Namun kini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa membawa sebuah janji besar. Tax ratio Indonesia akan naik di atas 10% pada akhir 2025 dan bahkan berpotensi mencapai 15% pada 2029. Ambisi yang besar, target yang besar. Pertanyaannya, apakah ini mimpi atau benar-benar bisa diwujudkan? Dalam pernyataannya pada 11 November 2025, Purbaya menjelaskan bahwa tax ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir bergerak sangat terbatas. Tahun 2020 sebesar 8,17%, tahun 2021 9,11%, tahun 2022 10,41%, tahun 2023 10,31%, tahun 2024 10,8%. Menurutnya, penyebab utama turunnya tax ratio adalah melambatnya aktivitas ekonomi. Ketika ekonomi melemah, dunia usaha menurun, pendapatan pun turun, dan kemampuan bayar pajak pun ikut menurun. Untuk memperbaiki keadaan, pemerintah merencanakan percepatan ekonomi melalui paket stimulus besar pada akhir 2025. Harapannya yang jelas, gerakan sektor real, tingkatan konsumsi, kuatkan bisnis, naikkan pendapatan, dan akhirnya pajak meningkat secara natural. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami konteks besarnya. Apa itu tax ratio? Tax ratio mengukur beberapa besar kontribusi pajak terhadap total ekonomi negara. Semakin besar tax ratio, semakin kuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Sekarang lihat perbandingan. Negara OECD memiliki tax ratio sebesar 30-40%. Thailand dan Vietnam memiliki tax ratio sebesar 15-20%. Malaysia memiliki tax ratio sebesar 14-15%. Sedangkan Indonesia hanya sekitar 10%. Stagnasi tax ratio berarti ruang fiskal sempit. Pemerintah sulit membiayai infrastruktur besar, program pelindungan sosial terbatas, dan ketahanan ekonomi jadi rapuh. Inilah mengapa target meningkatkan tax ratio sangat penting. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi fondasi masa depan ekonomi nasional. Dalam upaya besar ini, ada beberapa aktor penting yang memegang peran. Menteri Keuangan, Pak Purbayayudi Sadewa, sebagai perancang kebijakan fiskal, pengendali anggaran, dan pengarah strategi pajak. Yang kedua ada Presiden Prabowo Subianto, pemilik visi besar yaitu pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai pelaksana langsung reformasi, digitalisasi, ekstensifikasi, dan peningkatan kepatuhan. Yang keempat ada wajib pajak, individu dan badan usaha adalah pilar utama penerimaan negara. Yang kelima ada pelaku usaha dan sektor industri. Target stimulus ekonomi yang diharapkan dapat menjadi motor dalam pertumbuhan. Semua aktor ini saling terkait. Jika satu tidak bergerak, maka seluruh target bisa gagal. Data yang kita miliki menunjukkan betapa besarnya pekerjaan rumah pemerintah. Dalam 5 tahun terakhir saja, tax ratio turun naik seperti roller coaster, mulai dari 8,17% ke 9,10%, ke 10,41%, ke 10,31%, dan ke 10,8%. Kini, pemerintah menargetkan tahun 2025 sebesar 10,24%, tahun 2026 10,08% sampai dengan 11,34% tahun 2020.
Tahun 2027 sebesar 10,29% sampai dengan 12,41%. Tahun 2028 10,75% sampai dengan 13,67%, dan tahun 2029 11,52% sampai 15%. Kenaikan hingga 15% adalah lonjakan yang raksasa. Jika tercapai, Indonesia akan masuk kategori negara dengan kemampuan fiskal yang jauh lebih kuat. Tetapi, untuk mencapai target setinggi itu, dibutuhkan perubahan besar, bukan perubahan yang seperti biasa. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Mari kita lihat 3 perspektif waktu. Jangka pendek tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Stimulus besar mendorong likuiditas, konsumsi meningkat, perusahaan kembali ekspansi, penerimaan pajak naik tapi masih terbatas. Pada tahap ini, fokus bukan pada peningkatan pajak langsung melainkan pemulihan ekonomi. Jangka menengah tahun 2027 sampai dengan tahun 2028. Pertumbuhan lebih stabil, tax base atau basis pajak membesar, sektor real mulai menunjukkan performa kuat. Di sini, efek domino mulai terasa. Ekonomi yang sehat menciptakan pajak yang sehat. Jangka panjang tahun 2029. Jika pertumbuhan 8% tercapai dan stimulus berkelanjutan, tax ratio bisa melonjak mendekati 15%. Tapi jika salah langkah, efeknya berbalik arah, inflasi, defisit, dan stagnasi. Di publik, pendapat terbelah menjadi 2. Kelompok optimis percaya stimulus besar memang bisa menggerakkan ekonomi. Kelompok skeptis menilai masalah perpajakan Indonesia lebih kompleks. Sektor informal terlalu besar, kepatuhan pajak masih rendah, dan reformasi administrasi butuh waktu panjang. Selanjutnya, dalam berita yang beredar, ada potensi bias optimisme pemerintah. Sudut pandang yang digunakan lebih menonjolkan rasa percaya diri tanpa membahas tantangan teknisi secara mendalam. Ini bukan berarti salah, tapi sebagai masyarakat, kita perlu melihat gambaran utuh, bukan hanya janji, tapi juga risikonya. Untuk memahami apa yang mungkin terjadi, mari kita lihat 3 skenario. Untuk yang pertama, skenario optimis. Ekonomi tumbuh cepat, investasi besar masuk, kepatuhan pajak naik, tax ratio mendekati 14-15%. Untuk yang kedua, skenario moderat, paling realistis. Ekonomi tumbuh 5,5% hingga 6,5%. Basis pajak membaik perlahan. Tax ratio 11-12% di 2029. Untuk yang ketiga, skenario pesimis. Stimulus tidak efektif, ekonomi stagnan, sektor informal tetap dominan, tax ratio tidak bergerak dari angka 10%. Tax ratio bukan sekedar angka, ia adalah gambaran seberapa kuat negara ini berdiri, seberapa jauh kita bisa melangkah, dan seberapa besar mimpi yang bisa kita wujudkan. Target 15% adalah ambisi besar, mungkin yang terbesar dalam suatu dekade terakhir. Apakah kita akan mencapainya? Apakah stimulus ekonomi cukup? Apakah reformasi perpajakan berjalan mulus? Suatu hal pasti, apa yang terjadi di dalam 5 tahun ke depan akan menentukan arah Indonesia di masa depan. Terus kita ikuti perkembangan kebijakan ini karena dampaknya akan menyentuh kita semua.